Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Setiap kita bersuka cita ada di rumah Tuhan, amin. Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Pagi hari ini kita siapkan hati kita. Biarlah yang menjadi kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan berada di rumah-Mu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang disenangkan pagi hari ini melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi berikan suara kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk kembali, boleh berikan senyuman yang terbaik yang terpancar dari mata saudara. Saya persilakan Bapak Saudara untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will
setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan nyatakan pujian ini. Selamanya. Yes, amin Tuhan. Yes. Amin, amin. Yes. Sekali lagi nyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafas, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari terus menyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Terus nyanyikan kebaikan Tuhan. Mari terus nyanyikan segala kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Terus renungkan kebaikan Tuhan. Buat apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Kami mau mengatakan Engkau Tuhan Bapa kami yang baik. Come on, let's sing. You are good, Lord God. Lord, you are good. Lord, you are so good. Woo. Ya Rabbi, ya Rabbi, sik, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sik, ya Rabbi, sik, ya Rabbi, sik.
kekuatan yang kami punya, berkat yang berkelebihan yang kami punya, masa depan yang terbaik yang kami punya. Kami tahu semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengangkat hati kami. Kami mau mengangkat kedua tangan kami bagi Engkau Tuhan. Kami mau membalas segala kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Dengan kami memberikan hati kami memberikan hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Sambil tanganmu terangkat buat Tuhan, sambil kedua tanganmu terangkat buat Tuhan, kau nyanyikan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Selamanya Engkau setia. Mari angkat kedua tanganmu buat Tuhan. Terus nyanyikan kebaikan Tuhan. Selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau Tuhan Yesus yang baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan. Selamanya Engkau setia.
Mari siapkan persembahan kita yang terbaik. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bersuka memuji namamu. Sekali lagi saya boleh bangkit berdiri. Bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami percaya saat ini urapan-Mu mengalir tempat ini, menjamah hati-hati kami, melembutkan hati-hati kami, agar hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap menerima setiap kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu di tempat ini, sehingga kami makin kuat, tidak mudah tergoyahkan oleh firman palsu yang menggoyahkan iman kami. Kami tetap teguh, kami tetap berpegang kepada firman-Mu, sebab firman-Mu ya dan amin. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan
Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Selamat pagi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin bicara tentang pujian penyembahan. Di mana sangat penting sekali untuk kita mengerti apa sebetulnya sih pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Kita mau baca di dalam Mazmur pasal 22 ayat 4. Mazmur pasal 22 ayat 4, demikian firman Tuhan. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, di sini dikatakan bersemayam. Bersemayam itu berarti hadir. Raja bersemayam di atas tahtanya. Wah, kan berarti raja hadir. Dia hadir. Jadi di saat umat Israel memuji Tuhan, dia hadir. Saudara percaya? Saya aminkan ini di saat kita memuji Tuhan. Saya membahas kemarin hari Jumat bahwa di saat kita memuji Tuhan itu peperangan terjadi dan musuh berserak-serak. Kenapa musuh bersorak-sorak? Karena Tuhan hadir. Kenapa musuh berserak-serak? Kita bertepuk tangan. Itu peperangan saudara. Jari-jari kita ini kalau bertepuk tangan ini, iblis dikalahkan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang meriah. Saudara lihat kalau pertandingan sepak bola, kalau favorit yang menang, mereka bukan bersorak-sorak, melompat-lompat, ya kan? Saya ingin juga satu saat kita di sini kalau memuji Tuhan itu berlompat-lompat. Ada amin? Ya, ini membuka semua rahasia kerajaan sorga supaya kita diberkati Tuhan. Jadi kalau memuji Tuhan jangan main-main. Saya sekarang kalau memuji Tuhan saya kasih bunyi. Ada yang itu bagus. Kan selalu mereka pakai firman Tuhan. Kan firman Tuhan bilang Tuhan melihat hati. Hati saya sungguh-sungguh memuji Tuhan. Biar pelan-pelan. Amin. Saudara, dengar baik-baik. Firman Tuhan bilang dari hati keluar, nyata perbuatan. Bagaimana hatimu bisa memuji Tuhan berkau pelan-pelan begini? Iya kan? Semangat. Kenapa Tuhan ciptakan manusia? Tujuannya apa? Manusia ciptakan mobil ada tujuannya. Supaya jarak jauh cepat sampai. Supaya tidak kena matahari. Apalagi yang ada AC. Betul? Tuhan ciptakan manusia untuk apa? Hah? Apa? Kok cuma satu, yang lain kok suaranya kecil. Tujuannya Tuhan ciptakan manusia untuk memuji, menyembah Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan manusia? Tuhan ciptakan manusia untuk memuji, menyembah Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Hah? Saya akhir-akhir ini belajar bahasa Indonesia. Saya masih belajar bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, saudara, perhatikan baik-baik. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Apa Tuhan tidak ada kerjaan? Ciptakan manusia jatuh dalam dosa, bikin ribet, bikin pusing saja. Iya kan? Kenapa Tuhan ciptakan manusia? Coba satu orang saja yang tahu. Untuk? Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya harap diaken suami istri itu di atas rata-rata. Menggantikan Lucifer.
Tuhan bukan tidak ada kerja. Tuhan ciptakan manusia untuk menggantikan Lucifer, memuji menyembah Tuhan. Lucifer tugasnya memuji menyembah di sorga. Begitu dia jatuh, kosong enggak? Kosong. Dengan anak buahnya itu berapa banyak saya tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Kita ini semua nanti menggantikan Lucifer. Amin. Coba beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Makanya Tuhan itu, kita ini anak-anaknya bagaikan biji matanya. Ini rencananya harus tergenapi. Tapi iblis menghalangi, dia membuat kita jatuh di dalam dosa supaya masuk neraka, tidak masuk di sorga memuji menyembah Bapa. Amin. Itu tujuannya Tuhan menciptakan manusia. Iblis bisa berusaha tapi tidak pernah berhasil. Amin. Saya bersyukur karena Tuhan itu Maha Kuasa. Apa yang dia rencanakan itu pasti berhasil. Kita ini tinggal mau taat firman atau tidak. Itu saja. Kalau saudara taat firman Tuhan, saya yakin percaya kita pasti masuk surga. Amin. Itu rencananya Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Ada ayatnya atau tidak kita menggantikan Lucifer? Ada? Saya sudah ulang-ulang, bayangkan. Makanya kalau firman Tuhan diulang-ulang, jangan bilang, pendeta Freddy ulang-ulang terus. Saudara mungkin tahu tapi yang lain belum tahu. Amin. Makanya diperhatikan itu firman Tuhan. Saya kemarin hari Jumat saya bawa firman Tuhan. Bukan hari Jumat. Sakeus, dia ketemu Yesus apa? Dia ketemu Yesus apa? Dengan sukacita dia menerima Yesus. Siapa mau ketemu Yesus? Tolong angkat tangan. Tidak semua. Saya 2 tangan. Kapan kita ketemu Yesus? Kapan kita ketemu Yesus? Dengar firman ini. Saudara dengar firman Tuhan, saya ini ketemu Yesus. Amin. Sukacita? Aminnya kurang. Sukacita? Amin. Tapi maaf, ini masih ada yang main handphone. Masih ada pikiran melayang-layang. Bagaimana bisa sukacita? Halo. Dengar baik-baik firman Tuhan, saudara. Ini firman Tuhan ini dahsyat luar biasa. Pencipta langit dan bumi. Saudara dengar ini firman Tuhan ini pencipta langit dan bumi. Saudara mau minta apa? Oke, saya mau baca ayatnya, kita menggantikan Lucifer. Lucifer itu apa? Bintang fajar, bintang timur. Yesus, nah ini dia kan saya. Beda kan? Tampil beda. Kita orang-orang Kristen itu, anak-anak Tuhan itu tampil beda. Bagaimana kita bisa tampil beda kalau kita rata-rata? Lucifer bintang timur, Yesus bintang timur. Saya tanya Tuhan, kalau begitu sama dong. Yesus bintang timur yang gilang gemilang. Oh, saudara tahu itu gilang gemilang? Saya banyak lihat orang ketemu Yesus, dia bilang tidak bisa pandang wajahnya. Kenapa? Lebih terang daripada matahari. Saudara bisa bayangkan, matahari saudara bisa lihat. Itu Lucifer.
Makanya jangan main-main sama Lucifer. Tapi tidak perlu takut. Amin. Takut COVID? Omikron? Tidak cuma di mimbar. Di bawah saya belum dengar. Takut COVID? Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tapi jangan nantang. Halo? Dia Lucifer yang sudah jatuh. Lucifer tidak main-main dengan manusia. Tapi kita tidak perlu takut. Dengar baik-baik ini. Omikron sudah dikalahkan. Di Palu bahkan di Indonesia ini. Saya terus terang ini Tuhan kasih saya anugerah, kasih karunia. Saya bukan punya iman yang besar. Iman saya hanya sebesar biji sesawi. Tapi saya mau bertumbuh sampai jadi pohon yang besar. Saudara mau iman saudara bertumbuh? Jangan takut. Itu saja kuncinya. Saya mau lanjut lagi. Kita baca Wahyu pasal 2 ayat 26. Wahyu pasal 2 ayat 26, demikian firman Tuhan. Dan barang siapa menahan dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahan, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dengar baik-baik. Yang mau gantikan Lucifer itu barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Apa sih pekerjaannya Bapak? Apa? Oh, bukan cuma di mimbar saudara. Main musik. Itu pekerjaan Bapak. Halo pemusik. Engkau disayang Tuhan. Menari-menari. Halo pemain tamborin. Penerima tamu. Sapu-sapu gereja. Itu pekerjaannya Bapak. Ada kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang meriah. Itu pekerjaannya Bapa. Engkau yang menggantikan Lucifer nanti. Dengan anak buahnya. Ayat 28. Ayat 28. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Lucifer bintang timur sudah jatuh. Bapa nanti kasih kita kedudukannya. Lucifer. Halo? Jangan bilang cuma sapu-sapu gereja. Parkir-parkir gereja. Itu pekerjaan Bapa. Bilang di sebelah-sebelah itu pekerjaan Bapa. Iya. Kadang-kadang kita ini mau yang tinggi-tinggi. Tapi firman Tuhan bilang gantikan Lucifer itu pekerjaan yang kecil. Itu pekerjaan Bapa. Saya di mimbar ini bertuah muka ini. Saya bilang Tuhan apa yang saya mau ngomong. Sudah banyak kalian tahu firman Tuhan. Saya mau lanjut lagi. Masalahnya ini yang saya tanya sama Tuhan. Dengar baik-baik. Saya sudah pernah ngomong. Kalau menggantikan Lucifer, dengar baik-baik. Kalau Tuhan Bapak ingin menggantikan Lucifer, dia ciptakan saja malaikat-malaikat kan. Kan bisa kan gantikan Lucifer. Kenapa dia ciptakan manusia? Ini pertanyaan saya. Ada yang tahu? Saya baru-baru pernah bawa loh. Ya, itu makanya firman Tuhan itu harus diulang-ulang. Kita baca dulu ayatnya. Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Tentaranya itu siapa? Tentara sorga.
Malaikat kan? Bisa saja dia berfirman saja dengan hembusan nafas. Dengar baik-baik. Semua Tuhan ciptakan itu dengan firman-Nya. Amin. Bumi, dengan firman. Tumbuh-tumbuhan semua. Tapi ingat, manusia dengan hembusan nafas. Malaikat dengan hembusan nafas. Betul? Ini. Coba ulang lagi. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikannya. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Hembusan nafas itu malaikat. Itu apa itu malaikat? Roh. Makanya manusia punya roh. Ada kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ini buktinya manusia punya roh. Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tandang. Hembusan nafas. Makanya kita itu mulia. Seperti Tuhan. Makanya Kejadian pasal 1 ayat 26 tolong dibaca Kejadian pasal 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Supaya mereka... Titik. Apa yang sama? Muka? Oh, Tuhan Yesus ganteng, bro. Apa yang sama? 3 yang sama di dalam 1. Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang Tuhan, buktikan bahwa 3 di dalam 1 itu firman-Mu ya dan amin. Saya mau fellowship di ujung pandang, saya bilang Tuhan kasih saya keberanian untuk mengatakan ini. Saudara, kalau saudara masih belum percaya, saya kasih ayatnya ya. Ini tidak ada di catatan, minta maaf. 1 Yohanes pasal 5 ayat 6. 5 ayat 6. 1 Yohanes 5 ayat 6, demikian firman Tuhan. Kesaksian tentang anak Allah. Nah, ini dengar baik-baik. Inilah dia yang telah lahir. Telah datang, bukan lahir. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Dengar baik-baik. Ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Titik. Ada berapa di sorga? 1? Hah? Apa? Saya tidak. Bapa, 3. Kok cuma Bapa? Loh. 3. Ini dikatakan ini. Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Ada berapa? Loh, nyata-nyata 3 kok bilang 1. Makanya kalau dibilang Allah itu Esa. Loh, ini yang bilang ini, bukan saya. Allah itu Esa itu kalau Bapa menuju ke Bapa. Makanya ada firman Tuhan mengatakan Allah itu Esa itu dia menuju ke Bapa. Makanya bahasa Indonesia itu diterjemahkan yang benar. Iya kan? Nah ini jelas-jelas. Di dalam sorga ada 3 yang memberi kesaksian. Ada berapa? Bukan 1. Saya tidak tahu apa saya ini masih salah. Makanya saya masih berdoa sama Tuhan. Saya mau ketemu di ujung pandang. Ini jelas. Siapa dia? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kenapa tidak ditulis Bapa, Yesus, dan Roh Kudus? Ini ada penjelasannya tersendiri. Kenapa dibilang
baptisan air Allah Bapa, kenapa bukan Yesus? Ada penjelasannya tersendiri. Allah Bapa, Allah Anak atau Putra. Dengan baik-baik, tidak mengatakan Yesus loh. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 di sorga. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya juru bahasa. Supaya kita bisa terjemahkan ini Alkitab dengan sebenarnya apa yang maunya Tuhan. Bukan maunya kita. Allah itu, Esa itu di dalam Alkitab itu menuju kepada Bapa. Kalau Bapa ya memang Esa. Tapi kalau Allah itu berapa? Tolong ayat selanjutnya. 8. Ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, di sorga dan di bumi. Allah membentuk manusia sama dengan dirinya sendiri. Jadi kalau Allah 3, di bumi berapa? 3. Harus sama. Ini yang benar, ini firman Tuhan. Siapa dia? Baca. Roh dan air dan darah, ketiganya adalah satu. 3 di dalam satu. Ini yang paling benar. Saya tanya sama Tuhan, 3 di dalam satu ini, kita ini manusia roh dan air dan darah. Bagaimana diterjemahkan ini? Ya kan? Tuhan buka loh. Tuhan bilang roh itu pasti kalian sudah tahu. Roh kita kan ada toh? Hembusan napas, ada amin? Coba respon toh. Saya ini semangat banget loh. Roh ada tidak? Air ada tidak? Di mana? Air itu tubuh terdiri dari 70% atau 80% air, betul? Jadi air itu cerita tentang tubuh. Baru darah cerita tentang beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang meriah. Ini yang paling benar. 3 di surga, 3 di bumi. Makanya Anda mengatakan, oh itu 3 di dalam satu, itu matahari juga 3. Apa itu matahari 3? Cahaya, sinar, panas. Oh, firman Tuhan tidak bilang sama dengan matahari, sama dengan manusia. Ada amin. Matahari tidak punya roh. Makanya jangan pakai pikiran menerjemahkan firman Tuhan. Oh, 3 di dalam satu itu sama dengan es. Es itu apa? Batu keras, ya kan? Air dingin. Bayangkan manusia saking pintarnya itu. Dia bisa pikir sampai 3 di dalam satu. Es punya roh? Tidak masuk hitungan. Itu saja. Ya, saya mau lanjut lagi. Saya dengan waktu. Jadi saya tidak bahas lagi 3 di dalam satu. Saya rasa saudara cukup diperlengkapi. Kalau saudara masih tidak percaya, saya tidak mengerti lagi. Hanya Roh Kudus yang bisa jamah hati saudara. Ada amin? Ya. Saya mau lanjut lagi. Pujian penyembahanku penting banget. Ada ayatnya, pendeta, ada. 2 ayat yang terakhir. Markus 14 ayat 26. Markus 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Jadi penting tidak pujian penyembahan? Mereka ini siapa? Murid-murid.
Penting tidak pujian penyembahan? Makanya sebelum firman itu ada pujian penyembahan. Apa gunanya pujian penyembahan? Kita membuka hati kita menjadi lembut untuk menerima firman Tuhan. Makanya jangan main-main. Saking pentingnya pujian, Yesus sendiri memuji Tuhan. Ada ayatnya. Seluruh Alkitab dari perjanjian baru dari jadi Matius sampai Wahyu, tidak ada ditulis Yesus menyanyi. Hanya satu ayat. Bayangkan. Saking pentingnya pujian penyembahan, Yesus saja bernyanyi. Ayat yang paling terakhir Matius 26 ayat 30. Catat baik-baik ini. Yesus saja menyanyi loh. Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, ini ayat satu-satunya saya dapat Yesus menyanyi. Kalau tidak penting, Yesus tidak perlu menyanyi, betul? Karena Yesus itu adalah firman. Dia tidak perlu. Tapi karena saking pentingnya dia mau kasih contoh, dia tulis di dalam Matius 26 ayat 30. Makanya jangan suka terlambat kalau datang gereja. Haleluya. Yang suka terlambat minta maaf bukan menyinggung. Tetapi saya itu hari suka bilang membacok. Orang bilang kok sadis sekali pendeta di atas kok bacok-bacok. Saya juga tidak berani lagi ngomong membacok. Nodong. Kalau nodong kan masih lebih halus toh. Ya. Saudara dengar. Saya pengalaman. Saya di ujung ada seorang jemaat. Itu jemaat itu kalau semua oke. Orang bilang. Ramah tamahnya. Punya duit. Dia pemborong yang besar. Dan dia pokoknya semua oke. Hanya satu dia kekurangannya. Apa? Setiap mau firman baru dia hadir. Kalau kita tanya, kenapa kau selalu mau firman baru hadir? Saya rasa itu pujian tidak perlu. Bayangkan saudara. Saya saksi hidupnya. Saya mau bersaksi untuk menguatkan Anda. Jadi iya makanya saya puji-pujian setengah jam. Saya datang. Setelah puji-pujian saya datang. Pas duduk. Pendeta berdoa. Saudara tahu hidupnya turun sampai di bawah jurang. Saudara tahu hidupnya pertama dia menyandung orang. Dia menyandung orang sampai orang itu masuk di saksi Yehova. Bayangkan, saking stresnya itu orang. Saya tidak usah cerita soal duit. Kita besuk, saya besuk juga itu jiwa sudah tidak mau kembali bilang sama saja Freddy. Kau pulang saja, kau tidak perlu ngomong lagi tentang gereja. Saya sudah masuk ini saksi Yehova ini yang paling benar. Saya nangis. Dia sampai menyandung orang. Tidak lama dia sendiri masuk penyembahan berhala. Agamanya orang Chinese. Saudara, jangan main-main dengan pujian penyembahan. Makanya Senin, Rabu, Kamis saya undang yang tergerak. Kalau Tuhan gerakkan hatimu, jangan tahan hati-hatimu. Sudah makin banyak yang ikut doa. Tapi saya belum puas. Saya bilang, Tuhan, saya mau sampai di gereja penuh orang pujian penyembahan. Ada amin? Coba beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari kita jemput bangkit berdiri. Ini pujian penyembahan
Ini saatnya kita memuji menyembah Tuhan. Saudara fokus kepada salibnya Tuhan. Saudara berseru, apa saudara mau? Apa kebutuhan saudara? Saya tidak tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Sembah Dia. Tinggikan Dia. Kornya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku.
Terima kasih Tuhan, terpuji pujian nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Kami makin diteguhkan, makin dikuatkan. Kami makin percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Engkau sudah memberkati seluruh ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Kami percaya mujizat-mujizat besar terjadi di tempat ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah mereka, anak-anak mereka, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati pekerja usaha sidang jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.